Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para santri muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah dan juga para hamba Allah sekalian, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir dari juz amma atau juz 30 surat Al-Bayyinah. Kemarin kita sudah sampai ayat yang ke-5 ya. Ayat yang ke-5 yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ini merupakan ciri-ciri agama yang lurus, yaitu agama yang mengajarkan tauhid ya. Yang kedua, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Tauhid, salat dan zakat ini adalah ibadah-ibadah yang juga diamalkan, dikerjakan oleh seluruh umat para nabi dan rasul. Sehingga hakikatnya agama para nabi dan rasul satu kesatuan, yaitu agama tauhid, yaitu agama Islam. Nah, kemudian kita lanjut pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru ay innal ladzina kadzdzabu bil Qur'an wa binubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah innal ladzina kadzdzabu. Disebut kafir, kenapa? Karena mereka mendustakan. Mendustakan, mengingkari, tidak percaya, tidak meyakini, tidak mau beriman bil Qur'an, dengan diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Maka orang kafir itu identik dengan pendusta. Kafaru kadzabu, orang yang kafir mereka kebiasaannya adalah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya innal ladzina kafaru ay innal ladzina kadzdzabu bil Qur'an. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang mendustakan. Jadi sifat orang kafir itu mendustakan. Maka jangan sampai kita seorang muslim ikut-ikutan mendustakan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa binubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bukan hanya mendustakan Al-Qur'an, bukan hanya mendustakan Allah, tapi juga mendustakan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal yahud wan nasara ay min ahlil kitab. Yang dimaksud dari ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wal musyrikin ay wa abadatil authan. Orang-orang musyrik yaitu siapa? Orang-orang yang abadatil authan. Orang-orang yang menyembah berhala. Ya, menyembah berhala, menyembah patung, bahkan menyembah manusia, ya, segala sesuatu, ya. Fi nari jahannam. Haula jami'uhum yaumal qiyamah fi nari jahannam. Mereka semuanya itu kelak pada hari kiamat fi nari jahannam,
mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, semuanya. Berarti orang-orang yang kafir ingkar, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan Allah maksudnya, ya. Wa binubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan Nabi Muhammad dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang menyembah berhala. Haula'i jami'uhum yaumal qiyamah fi nar jahannam. Mereka semua kelak pada hari kiamat akan masuk ke dalam neraka jahanam. Makithina fiha abadan la yakhrujuna minha wa la yamutun. Makithin, mereka akan tinggal. Neraka menjadi tempat tinggal. Kalau seandainya tempat tinggal kita di rumah, tempat tinggal kita di pinggiran pantai yang sejuk dan seterusnya, nyaman, ya. Lah ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat tinggal bagi mereka, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik, tempat tinggalnya di mana? Di neraka jahanam. Neraka jahanam, neraka yang paling panas, terpanas, ya. Fiha abada, mereka tinggal di dalamnya kekal selama-lamanya. La yakhrujuna minha, mereka tidak bisa sama sekali keluar dari neraka jahanam. Ya. Dalam hadis ketika semua orang kafir sudah dimasukkan, maka ditutup rapat serapat-rapatnya. Ya, serapat-rapatnya. Sehingga tidak ada yang bisa keluar dari neraka jahanam. Ya. Wala yamutun, dan mereka tidak akan mati. Ya. Karena kehidupan, ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Maka ketika mereka di akhirat, mereka hidup selama-lamanya, tidak ada kematian. Ya, tidak ada kematian. Mereka akan mengalami siksaan, ya, yang mereka tidak bisa lari dari siksaan tersebut, ya. Naudzubillah. Maka Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah ulaika hum syarrul khalqi 'alal itlaq. Mereka itulah, ya, makhluk Allah yang paling buruk. Ya, jadi kalau kita ingin melihat makhluk Allah yang Allah ciptakan di dunia ini yang paling buruk, ya, yang paling apa? Yang paling buruk siapa? Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ini adalah seburuk-buruk makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi. Ya. Kenapa mereka menjadi orang-orang seburuk-buruk makhluk? Kafaru, mereka mengingkari, kadzabu, mereka mendustakan. Makanya jangan sampai kita seorang muslim menjadi buruk. Kenapa? Mengingkari perintah Allah dan Rasulnya, mendustakan perintah Allah dan Rasulnya, tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Menjadi buruk. Ya, jangan sampai, ya. Maka di sini ulaika hum syarrul khalqi 'alal itlaq. Mereka adalah manusia seburuk-buruknya makhluk Allah yang Allah ciptakan di muka bumi. Maka di sini qala al-Imam Al-Fakhr, berkata Imam Fakhr, salah seorang ahli tafsir, beliau mengatakan lima dzukira kafaru bilafdzil fi'il wal musyrikin bismil fa'il. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata kafaru dengan fi'il, dengan kata kerja, ya kan? Innalladzina kafaru, dengan kata kerja. Wal musyrikin dengan menggunakan isim fa'il atau sifat. Rajulun musyrik, dia laki-laki musyrik, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat kafaru bukan kafirun, bukan sama-sama isim fa'il tapi menggunakan kata kerja, fi'il madhi, kafaru. Sedangkan musyrikin menggunakan isim fa'il atau sepadan dengan sifat. Kemudian Imam Fakhr pun menjawab tanbihan ala anna ahlal kitabi makanu kafirina min awalil amr.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kafaru dengan menggunakan fiil, kata kerja? Karena sebagai bentuk perhatian, tanbihan, ya. Anna ahlal kitab, bahwasanya ahli kitab itu makanu kafirin min awalil amr. Mereka tidaklah kafir, ya. Mereka lah tidak kafir sejak awal-awal. Ya. Sejak awal-awal mereka tidak menjadi kafir. Kenapa? Li'annahum kanu musaddiqina bit Taurati wal Injil. Karena mereka dahulu beriman kepada Taurat dan Injil. Ya. Jadi pada asalnya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mereka tidak kafir. Ya. Sehingga apa? Karena mereka meyakini, mengimani kitab Taurat dan Injil. Mukirrina bima ba'athi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyetujui, ya, mengikrarkan bahwasanya akan adanya nabi akhir zaman yang sudah termaktub, yang sudah tertulis, dikabarkan oleh Allah di dalam kitab Taurat dan Injil. Dan mereka meyakini, orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Kenapa? Karena Allah kabarkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Tsumma innahum kafaru bidzalika ba'da mab'atsihi sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, kafaru, mereka ingkar. Mereka orang-orang Yahudi kafir, mereka orang-orang Yahudi mendustakan apa yang telah Allah tetapkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Padahal Allah sudah menetapkan, sudah mengabarkan, sudah ditetapkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Tapi apa? Orang-orang Yahudi mereka kafaru bidzalik. Mereka mengingkari hal tersebut ba'da mab'athi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi dan Nasrani tidak kafir dari awal, enggak. Mereka beriman kepada Muhammad sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi mereka yakin, ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menjadi kafir. Sehingga mereka menjadi kafir. Berbeda dengan orang-orang musyrik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan isim fa'il musyrikin, bukan asyraku, bukan menggunakan kata kerja. Bi khilafil musyrikin. Berbeda dengan orang musyrik, fa innahum wulidu ala ibadatil authan. Karena orang-orang musyrik mereka terlahir sudah mereka menyembah berhala. Ya, mereka sejak lahir sudah menyembah berhala. Berbeda dengan orang-orang Yahudi Nasrani. Mereka lahir sudah beriman kepada Allah. Beriman kepada kitab Taurat dan Injil. Dan mereka meyakini Nabi Muhammad yang dikabarkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Tapi tatkala Allah mengutus Nabi Muhammad, tiba saatnya Nabi kita yang mulia menjadi Nabi dan Rasul, mereka mengingkari. Ya. Sedangkan orang-orang musyrik, fa innahum wulidu ala ibadatil authan. Dan orang-orang musyrik mereka terlahir memang sudah menjadi penyembah berhala. Berbeda dengan orang-orang Yahudi. Maka di sini faidah kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kerja untuk kafaru bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi musyrikin menggunakan kata sifat atau isim fa'il, ya, bagi orang-orang musyrik, ya. Karena alasannya orang-orang Yahudi Nasrani tidak kafir sejak awal. Loh, kok nggak kafir? Ya karena mereka beriman kepada Allah, ya, dengan apa? Mengimani kitab Taurat dan Injil. Ya. Kemudian Allah kabarkan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad, di dalam kitab Taurat dan Injil mereka, dan mereka mengimani. Mereka mengimani. Namun ketika Allah utus Nabi Muhammad, mereka kafir, mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau, ya, beriman kepada Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menjadi orang-orang kafir. Ya, maka di sini ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruknya makhluk. Limadza? Li'annahum araful haq wa tarakuh. Karena mereka mengetahui kebenaran, namun mereka meninggalkan kebenaran itu, mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Maka artinya orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya termasuk orang-orang yang buruk. Termasuk orang-orang yang buruk. Ya. Maka jangan sampai kita sebagai seorang muslim menjadi orang-orang yang buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Tidak mau mengikuti kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, bahkan apa? Mendustakan. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.